Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Ponorogo. Dan kita pada kesempatan hari ini kita di salah satu segmen terbaru di podcast Ponorogo, yaitu Lagi BU. Apa tuh Lagi BU? Kayaknya nggak asing deh Lagi BU tuh. Apa ya masih gitu ya? Lebih tepatnya kita lagi butuh uang sih. Oh bukan salah dong. Tapi kamu nggak butuh? Butuh dong. Ini kayaknya juga karena uang. Enggak dong ya. Enggak dong ya. Nah, jadi Lagi BU itu adalah kita sedang di segmen Lagi BU, yaitu bicara usaha. Bener. Bicara usaha banget, dan tentunya segmen terbaru di podcast Ponorogo ini tentunya kita bekerja sama dengan HIPMI Ponorogo. Iya, tentu saja. Dan juga disponsori. Kalau sponsori dari Jenama Ponorogo. Jenama Kreatif. Nah, terima kasih buat Jenama yang sudah support kita. Yang tentunya tanpa Jenama, obrolan ini nanti tidak akan terjadi. Kita nggak ada ya. Kita nggak akan ada tanpa Jenama dan podcast Ponorogo. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan di segmen Lagi BU ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Tapi saran saya, kalau sudah kenal tolong jangan ditinggal. Betul. Kenalan dulu, saya Sigit dan rekan saya hari Saya ini. Susi yang akan berbicara tentang usaha di Ponorogo ataupun di sekitarnya gitu ya, masih gitu ya. Betul sekali. Nah, karena podcast Ponorogo itu bekerja sama dengan HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sudah ada di tengah-tengah kita. Bukan di tengah-tengah kita sih, tapi bersama kita. Bersama kita. Ada seorang Wonder Woman Ponorogo yang dimana usianya yang masih begitu muda, tapi jiwa bisnisnya luar biasa. Kalau kita tidak tahu anaknya berapa, kita mungkin nggak akan mengira kalau beliau itu sudah menikah. Betul, karena memang masih kelihatan sangat muda gitu ya. Alhamdulillah dibilang muda ya. Langsung saja nih. Mungkin tolak ukur dari seorang wanita hebat, mandiri dan berdikari itu adalah Najwa Shihab. Di Ponorogo kita ada Mbak Dita. Jangan hiperbola deh ya. Enggak dong Mbak ya. Selamat sore Mbak Ya, Dita. selamat sore Mas Sigit sama Mbak Susi ya. Bagaimana kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, barangkali tidak asing dengan yang namanya Gria Cantik. Itu banyak orang yang mengenal antara make up, WO, atau wedding service dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan langsung ngobrol dengan yang punya inisiasi dari Gria Cantik itu adalah orangnya di samping kita ini. Diperkenalkan lebih jauh Mbak, namanya siapa, asalnya dari mana? Silakan. Hai sobat-sobat, panggilannya siapa sih biasanya kalau ini? Teman-teman Teman-teman gitu ya. Hai teman-teman semuanya, aku juga alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Mbak Susi. Kenalin, aku Mbak Dita, panggilannya gitu. Kalau nama panjangnya aku Dita Claudia Meldiawati. Claudia, bukan Claudia ya? Bukan. Oh, Claudia. Sih, aslinya Ponorogo aja. Sebenarnya Malang sih. Dulu lahirnya di Malang. Terus tapi usia 3 bulanan gitu, masih kecil tuh udah dibawa ke Ponorogo lah. Usia 3 bulan dari Malang pindah ke Ponorogo. Tapi dewasa sekali ya? Sebenarnya Malang, bukan Malang kota sih. Malang Blitar. Perbatasan Blitar, cuman ya biar agak keren gitu ya Malang gitu. Arek ngalam lah ya. Terus ya di Ponorogo, dari sekolah TK, SD, udah menetap di sini. Oh gitu, berarti dari kecil memang di Ponorogo. Stay-nya di mana Mbak? Di Siman. Oh di Siman. Oke. Siman dekat ya. Iya. Mbak, karena kita pasti sudah banyak yang tahu sama Mbak Dita ini dan Gria Cantik. Tapi terutama teman-teman mungkin banyak pertanyaan bahwa sebenarnya Gria Cantik itu apa tuh Mbak? Apakah WO? Apakah MUA? Apakah wedding service, wedding konsultan? Dan kira-kira lahirnya itu tahun berapa? Iya. Oke, jadi gini, kalau ditanya seperti itu sebenarnya itu saya juga sempat akhir-akhir nanti bingung gitu ya, Karena gini sih, karena memang aku lagi rebranding lagi juga ya, ada rebranding itu ke Gria Cantik. Sebenarnya kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu, nama Gria Cantik itu ada tuh setelah aku menikah lah ya, itu di tahun 2010
12-an. Makanya tuh kalau dihitung-hitung kan udah 13 tahun kan. 13 tahun, makanya kemarin tuh ya mendadak lah kita bikin apa ya, event gitu ya. Ya oke lah 13 tahun gitu ya. Nah itu memang dari 2012 gitu. Sebelumnya tuh aku lebih ke make up sih Mas. Mbak Susi gitu. Awalnya. Karena ibuku memang ada basic di make up. Bisa dibilang dulu ibuku tuh ya kalau apa ya, kalau dilihat dari basicnya pun sebenarnya juga kayak WO gitu loh Mas. Jadi maksudnya kayak satu paket gitu loh ya. Ya make up terus ya dekor. Cuman ya kalau sekarang ngomongnya sama vendor gitu lah gitu. Dulu kan sebenarnya kan emang udah ada ya kayak gitu misalkan kayak senior MO yang dulu tuh udah kayak bikin satu paket gitu. Cuman tidak ada yang namanya WO gitu loh. Cuman namanya dulu tuh ibuku pakai nama aku kan. Kalau di rumah Dita Salon nih. Nama anaknya gitu ya. Itu kan anak yang dijadikan brand lah gitu ya. Dita Salon saat itu, terus aku make up, kemudian nikah 2011. Terus sama suami ya saat itu mendukung sih, alhamdulillah mendukung. Malah sebenarnya itu dulu tuh malah aku tuh di ini sih Mas, sebelum ke make up ya. Make up juga iya, maksudnya tuh kayak nggak terlalu kayak pengen ditekuni gitu loh. Nah itu tuh malah salon rambut sama salon ini ya. Jadi udah dibeliin alat-alat potong apa segala macam gitu. Karena saat itu aku merasa kayak kurang prepare well ya, dalam artian sebelumnya segala macam itu kurang prepare well. Akhirnya tuh customer aku nggak balik hasilnya kurang apa ya, kurang proper lah gitu. Masih kurang skillnya kali ya. Terus saat itu kita bikin banner lah. Ya saat itu kita di rumah suami, di rumah suami, di rumah mertua, makanya itu namanya Gria Cantik karena di rumah Gria gitu. Latar belakangnya kayak gitu, filosofinya. Kan mau bikin banner kan saat itu tuh kayak cepet-cepet apa ya namanya gitu ya. Gria deh, apa ya kalau tentang make up, tentang beauty itu kan lebih ke cantik gitu ya. Gria Cantik aja. Terus karena waktu zaman tahun 2012 itu kan masih lagi masa-masa ale-ale itu loh Mas, kayak AQ gitu, namanya ada QQ gitu. Gria Cantik gitu ya. Tahun 2012 itu inget gak sih? Teman-teman, yang kalian ya pertama kali chat itu di Friendster atau Yahoo Messenger, nggak tahu sih aku itu tinggal pakai ki atau aki. Bener gak sih? Mungkin usia kita sama. Aku pernah ngalamin sih kalau itu, tapi masih ada Q-nya pakai. Kalau pernah ngalamin berarti usia kita sama. Iya. Udah kelihatan dari sini, udah kelihatan ya umurnya yang berapa. Ya, makasih lo ya. Nah itu makanya terbit lah belakang itu ada kasih Q gitu, cantik gue gitu, cantik Q gitu. Terus pengen apa ya, unik aja lah, pengen beda gitu, makanya dikasih Q gitu. Sekreatif itu ya ternyata. Aku nggak kepikiran loh ya. Pikirku kalau Gria Cantik Kue itu adalah aksen lama. Ya memang bener aksen lama, tapi bukan lama yang lagi tren pada waktu itu ya. Ternyata sekelebat tapi jadi udah sampai sebesar ini gitu kali ya. Ya udah nggak mau bikin banner kan, ini udah bikin itu. Tapi dulu tuh logonya belum ini. Ini tuh logonya itu tahun 2015. Oh, logo ini resmi rilis. Ya. Awalnya dulu adalah dari salon rambut dan sebagainya. Malah yang laku tuh di make up. Malah di sana ya di rumahnya rumah suami itu ya. Di rumahnya mertua itu. Terus apa namanya, suami juga, kalau suami kan basicnya di desain. Desain undangan kayak gitu-gitu kan. Terus mulai belajar di foto. Nah, ya itu dia. Kira-kira ini teman-teman juga pada pengen tahu nih latar belakangnya kan tadi suaminya Mbak Dita desain. Tapi kalau Mbak Dita sendiri nih udah punya Gria Cantik, Mbak Dita mungkin latar belakangnya dari mana? Teman-teman pengen tahu kayaknya. Sih sebenarnya dulu kuliah kebetulan ngambil S1 pendidikan bahasa Inggris. Nggak ada make upnya ya. Itu pun karena bahasa Inggris tuh gimana ya? Aku tuh makanya kayak ya Allah gitu loh, maksudnya gini dulu tuh kayak sekolah itu kayak nggak diarahin gitu loh sama orang tua gitu, maaf ya bunda ya, bukan maksud hati gitu ya. Maksudnya kayak sekolah tuh sekolah SMP, SMA, terus kuliah yaudah gitu loh. Terus akhirnya tuh kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan tuh mau kemana sih ke depannya, cita-citanya kayak gitu. Cuman udah sempat dulu tuh kayak
belajar ngajar lah, maksudnya ikut di TK TK di dekat rumah gitu. Terus capek juga ya Allah. Apalagi jadi guru capek juga ya. Jadi guru emang kesabaran tuh sangat perlu kalau penting pendidikan ya. Apalagi itu panggilan hati atau panggilan keadaan waktu Yang apanya nih? guru itu tadi. guru. Kayaknya bukan ke hati lah ya. Kan sih, masih kayak waktu juga masih kuliah kan, kayak 1 minggu itu cuma 3 hari gitu, kayak ngisi waktu aja kan, kuliahnya juga gak full 1 minggu kan. Terus kayak aduh berangkat pagi ya gitu kan, berangkat pagi jam 7, setengah jam 6 harus udah berangkat, terus harus nyiapin ini besok ngajar ini harus kayak gitu, kayak kok udah juga ya gitu ya maksudnya. Terus kayaknya enak nih kalau punya bisnis gitu, kayak bisa ngatur waktunya sendiri gitu kan. Terus akhirnya ya udah sih itu sama orang tua, ayo terusin gitu. Mbak, tadi kan Mbak Dita tadi kan cerita kalau orang tuanya terutama ibu ya dulu kan punya salon ya, punya basic make up. Nah, ketertarikan Mbak Dita terhadap make up itu apakah melihat dari ibu atau naluri begitu aja, karena memang biasanya anak perempuan itu kan sukanya make up. Iya serius ya, dia uji coba mukanya sendiri ya. Nah, apakah seperti itu Mbak? Enggak sih sebenarnya, mungkin karena keadaan juga ya. keadaannya ngerti ada cuannya, mungkin gas aja kali ya kita. Karena keadaan sih, terus habis itu ya agak dipaksa sih saat itu, maksudnya kayak siapa sih nanti yang nerusin gitu loh, kayak saat itu kan di daerah kan ibuku juga lumayan banyak peminat saat salah satu make up senior yang ada di Ponorogo teman. Iya. Gitu sih. Terus ya udah di situ di make up kan, terus ya latihan aja gitu. Jadi kayak latihannya kalau sekarang tuh kan bilangnya muse gitu ya Mas Diki ya. Dulu tuh latihannya tuh tetangga, ponakan-ponakan yang kecil-kecil itu aku bedakin dulu sampai bedaknya udah bagus, baru ke alis gitu. Yang nutor juga ibu sendiri sih. Oh, yang nutor ibu sendiri. Mbak Dita ingat nggak ketika sudah menekuni di bidang make up, job pertama secara profesional itu apakah langsung wedding atau mungkin dulu di karnaval atau di acara-acara modeling ataupun apa? Dulu kayaknya kalau nggak salah wisuda deh. Oh, wisuda dulu. Oke. Wisuda ya karena teman-teman kan tahu juga aku make up. Iya. Ya udah itu sih, teman-teman wisuda. Terus dulu kan ya pakai Facebook itu kan. Promosinya pakai Facebook kan, belum ada Instagram kayaknya. Pakai Facebook ya udah upload aja di Facebook, terus kayak teman-teman, kamu make up ya gini. Oke. Meskipun belum pro pada waktu itu Facebook ya, tapi cukup banyak klien juga. Cukup kita itu kita memperkenalkan produk kita itu dari Facebook ya. Mungkin kamu tumbuh dari Instagram. Dari Facebook dulu kelas 6 SD deh aku. Baru. Iya, tahun enggak? Udah lama deh. Iya, udah cukup lama ya. Oke. Friendster. Tapi aku nggak kenal sih itu. Iya. Kakak Top tahu nggak tahu ya? Tahu tapi nggak main. Pribadi tahu nggak? Ya Mbak jangan membongkar usia atau kita ngobrol bisnis saja, bukan usia. Oke, Mbak Dita. Awal sekali, kalau ini silahkan boleh dijawab boleh enggak, tapi kita berharap ini dijawab untuk jadi referensi dan juga motivasi buat teman-teman. Modal usaha pertama sekali untuk membangun Gria Cantik ini inget nggak Mbak berapa? Aduh, gimana ya Mas ya? Karena tuh kita tuh terjun di bisnis itu bisa dibilang karena keadaan ya gitu loh. Maksudnya nggak terplanning gitu loh Mas ya. Gitu kan. Beda ada beberapa kan memang udah di planning, aku pengen buka ini nih. Ya kan, ngumpulin modal dulu, di plan gini nanti kayak gini. Enggak, jadi dulu tuh kayak let it flow aja gitu loh. Terus dari teman ngejob kan, terus sekarang kan juga dulu di rumah kan, di rumah itu. Jadi di rumah mertua, ya di rumahnya ibu gitu. Jadi kesana kemari. Terus akhirnya dari job pertama itu ya kayak gitu sih. Kayak nanti dikumpulin lagi buat beli ini, buat beli itu, kayak gitu sih Mas. Tapi masih sering menggunakan dana pribadi Mbak ya pasti ya untuk mengawalinya itu ya. Misalkan dari job yang gini kok sepertinya kalau aku beli alat yang ini belum nyampe ya tak kasih uang sendiri dan sebagainya, seperti itu. Gini Mas, jadi bisa dibilang tuh aku tuh gimana ya, dulu kan aku nikah tuh kan masih kuliah dan aku memang belum
belum bekerja saat itu gitu loh. Jadi belum bekerja, terus pengalaman intinya aku dapat modalnya ya modal karena dari ibu, karena dikasih skill, terus alat-alatnya juga memang masih dipinjemin punya ibu sih gitu. Dari situ kan kalau kan kita jasa ya Mas ya, kalau jasa itu kan kita lebih kayak ke apa ya, maksudnya ibaratnya katakanlah ada bayar sekian juta nih misal, nah kita kan dikasih DP dulu kan otomatis gitu kan. Nah jadi dari DP itulah kita kayak mungkin bisa dibelikan bahannya atau apanya gitu. Terus kemudian yang lain-lainnya itu saat aku waktu itu belum punya sendiri itu juga masih sewa gitu. Jadi iya, jadi memang modalnya itu bukan dari modal yang gede, dari modal minim ya bisanya apa. Karena kan kalau jasa kan nggak butuh, kita kan memang dulu nggak di tempat di kota kan sebelum di tahun jadi aku di Jendes itu kan 2014. Nah itu dia tuh. Sebelumnya aku di rumah, jadi pemasarannya kita ya lewat Facebook itu, terus dari temen-temen, terus sempet itu aku punya temen kuliah itu bisa bikin web. Udah modal juga ya itu harga yang agak miring saat itu gitu. Terus saat itu kan aku dibikinin web, alhamdulillah itu aku dapat klien pertama kali itu yang menurut aku luar biasa ya, masih kayak nggak disangka-sangka itu aku dapat job di gedung. Di gedung. Itu dari tampilan web karena mungkin merasa percaya. Padahal saat itu rumah aku tempatnya aku di rumah gitu dan masih ala kadarnya gitu loh, etalasenya juga masih satu gitu ya. Terus tempatnya menurut aku juga kayak belum layak banget ya saat itu untuk menerima klien gitu loh. Cuman saat itu karena dari website itu kontak lah itu dulu pakai BBM Mas. BlackBerry. Pakai BlackBerry Messenger itu kan. Terus ya udah kontak, terus habis itu ya ini presentasi gitu. Awal chat apakah ping gitu sih Mbak? Slogan cecan gitu kali ya? Oh enggak ya? Itu aku. Ayo, kalau kamu yang tahu topik pembicaraan kita, usia kamu berapa? Tolong ya, di-spin di komentar nanti ya. Pasti ada terus screenshotan testimoni klien aku tuh dari ping BBM. Oke. Tapi Mbak Dita nih juga pengen tahu nih. Karena tadi kan dari gedongan juga ada klien dari gedung. Mungkin kalau usaha Gria Cantik ini ada pasang turun naik turun nggak sih Mbak? Pasti sih, pasti ya gitu karena sebenarnya gini sih, aku kan sekarang usia aku udah 3 plus ya gitu. Dulu tuh waktu aku merintis itu kan usia teman-teman aku nikah. Jadi kita customer aku tuh kebanyakan juga dari relasi teman, dari teman, terus dari kakaknya, adik kelas, gitu. Sekarang tuh kan udah habis ya, gitu udah nikah semuanya. Jadi ya itu sih yang jadi PR ya ketika relasi udah mulai habis. Ketika relasi udah mulai habis, terus makin kesini kan juga banyak yang udah masuk ke industri itu juga kan. Terus dulu jadi memang kita kayak kadisi dari Madiun lah gitu karena sekarang kayak misal Madiun juga udah banyak, Magetan juga udah banyak gitu sih. Itu yang jadi PR sih, gimana kita tetap bertahan lah ibaratnya gitu. Nah itu Mbak sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita ya, dan mungkin salah satu apa yang membuat kita penasaran banget teman-teman. Jadi Gria Cantik ini kan berjalannya udah lama banget, otomatis udah 13 tahun lebih mengalami pasang surut yang lumayan ekstrim juga kalau teman-teman mengikuti di dunia wedding. Di satu sisi juga bahwa pemain di Ponorogo itu udah lumayan banyak lah ya sekarang. Banyak banget. Nah, salah satu strategi dari Mbak Dita untuk menyikapi dan menghadapi itu apa? Sebenarnya itu saya tuh juga masih belajar, masih gitu Mbak Sisi gitu ya. Masih belajar lah ya, banyak masih belajar karena saya pun juga nggak ada basic di akademiknya secara bisnis ya gitu kan. Tapi karena sempet ibaratnya pernah struggling ya, up down itu. Waktu posisi down tuh kayak belajar sih. Jadi belajarnya itu lewat relasi yang sama-sama punya usaha. Jadi kayak curhat, gini-gini gimana loh, kayak gitu, trial error, terus lihat dari podcast juga yang membahas masalah bisnis juga kayak gitu. Terus ini maksudnya apa ya, gak ngerti itu aku cari-cari sih tuh. Jadi emang sering belajar, terus kayak mecahin sendiri, terus
nyoba terus oh ya ini work nih, oh ini nggak work, kenapa ya, kayak sering evaluasi kayak gitu sih Mas. Oke. Jadi selain evaluasi atau melihat kesempatan di lapangan, juga mengevaluasi kembali ke dalam. Betul. Gitu, terus bahwa, kayak flashback juga gitu loh Mas, maksudnya kayak dulu tuh pas lagi ramenya kenapa ya, gitu. Terus sekarang kenapa ya, kan banyak faktor, bisa faktor eksternal, bisa faktor internal juga. Terus kalau dulu sih bisa dibilang itu kalau kita ngomongin entrepreneur ya, itu kan pasti ada sebuah inovasi lah ya. Maksudnya kayak apa sih yang beda gitu. Kalau dulu kan yang beda dari tempat aku itu kan kayak kita all in package gitu loh Mas. All in package gitu. Maksudnya kayak gimana ya, di tahun-tahun itu tuh WO udah ada, cuman kayak satu pintu aja tuh klien udah bisa dapat semua. Gitu, maksudnya kayak misalkan butuh MC, butuh apa gitu, nggak perlu ngontekin vendor-vendor sendiri, tapi nggak ada WO-nya gitu. Jadi WO itu kita tuh ada tuh di tahun 2016 Mas Git. WO-nya. Jadi itu sebelumnya itu saat kita handle klien itu otomatis kan kita juga bertanggung jawab kan sama acara itu kan. Nah itu tuh jadi setelah make up itu aku masih kayak kerja lagi gitu loh Mas Git. Masih kayak ngontrol acaranya gimana ya, gini-gini terus kayak capek sendiri kan. Akhirnya terus kayaknya kita butuh tim deh gitu. Kayak kita butuh tim di hari-H deh supaya aku tuh nggak totally habis make up langsung ngurusin ini dan lain sebagainya. Akhirnya itu suami aku sebenarnya itu kemarin yang kontak ada temannya juga untuk kayak bareng-bareng ayo bikin WO gitu. Makanya tuh kan sekarang tuh banyak banget ini yang masih jadi klien-klien juga yang kayaknya banyak yang belum mengerti kayak WO itu apa sih, terus all in package itu gimana sih, kayak gitu-gitu sih. Mungkin di sini teman-teman juga pengen tahu nih sebenarnya Gria Cantik itu di brandingnya sama Mbak Dita itu WO kah? Sebagai apa? Sebagai apa? Itu kalau saya itu sebagai sebagai owner, tapi kalau aku lebih ke make up. Terus suami di dekorasi sama handle foto. Aku WO, cuman WO ada yang handle gitu loh Mbak. Jadi aku kayak controlling aja, monitor kayak gitu-gitu sih. Jadi teknis di lapangan ada sendiri kalau untuk WO. Ada tim. Tapi kita juga customize package, maksudnya kalau misalkan teman-teman mau ke Gria Cantik cuma ambil makeupnya aja, lainnya enggak, juga nggak apa-apa. Itu bisa. Atau mungkin teman-teman yang pengen nikah tapi nggak pengen ribet, alah Mbak aku mau hubungi ki enek dewe, hubungi ki enek dewe dan sebagainya. Teman-teman misalkan datang ke Gria Cantik langsung pasrah, Mbak aku pasrah wis, dekorasinya minta tolong dicarikan yang bagus, fotonya yang bagus, MC dan lain sebagainya, bisa Mbak ya? Iya bisa. Mbak aku pengen wedding impianku kayak ini gitu ya, bilang ke Mbak Dita langsung gitu ya teman-teman. Karena itu momen sekali seumur hidup teman-teman, jangan sampai ada sesuatu yang tidak terwujud dalam impian pernikahanmu. Betul. Dan buat teman-teman nih mungkin kepo ya, kok yang tahu Gria Cantik nih ruangannya kok beda gitu. Mungkin bisa diceritain nih Mbak. Lokasinya pun juga beda Mbak. Iya. Karena gitu. saya yakin ya 90% masyarakat Ponorogo yang tahu Gria Cantik itu lokasinya di Jenes. Sekarang pindah di kota. Nah, awalnya tonggoku malah saiki udah ya. Bisa di Gimana Mbak? Itu sebenarnya kemarin tuh gini Mas Sigit, Mbak Susi. Jadi kayak serba mendadak gitu loh. Jadi kayak lagi keputusan tuh 3-4 hari tuh harus ngambil keputusan stay di sana atau pindah ya. Iya. Jadi tuh ceritanya ini dulu sebelumnya dipakai sama saudara aku. Oh ini? Tempatnya usaha lain gitu. Terus kita ketemu lama nggak ketemu nih. Ada kemarin running gitu, kita ketemu. Ngobrol-ngobrol biasa lama nggak ketemu kan. Dia cerita aku mau tutup nih di sana gitu. Loh kenapa gitu ya? Kan punya anak kan kecil, terus kayak mau buka di rumah aja, terus masih sisa ini berapa bulan gitu. Terus aku malah ngide kan, ya udah kamu oper kontra aja loh gitu loh, maksudnya kayak daripada kan uang kontrakan tuh kan nggak bisa diambil juga kan, itu akhirnya tak suruh oper kontrak gitu loh Mas. Terus aku tiba-tiba, aku soalnya orangnya tuh
ini mas, random gitu loh. Oke. Kayak tiba-tiba tuh kepikiran ini gitu, tiba-tiba tuh ngide ini, tiba-tiba tuh ngide gitu. Spontan mbak ya. Spontanitas. Oke. Spontan beneran. Kalau pindah, sana gimana ya gitu kan. Spontan. Pindah aja ya. Aku lihat dong tempatnya gitu. Soalnya aku oke. cek kan lokasi di sini. Sebenarnya tuh juga nggak terlalu luas sih, cuman kita ya berbagai analisa dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah deh pindah aja gitu. Jadi dua bulan ya, Maret, April, 2 bulan kita pindahan. Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo. Jalan Urip Sumoharjo. Jadi teman-teman dari Galeri Gria Cantik yang lama pindah ke yang baru, sekarang aksesnya tuh lebih gampang. Apalagi ini ada di salah satu ruas jalan yang sekarang ramai banget mbak ya. Iya, betul. Dari barat sampai ke timur. Makanya analisanya juga itu mas. Aduh ini kayak dapet kayak hoki banget nih. Iya sih. Di sini Iya. gitu. Kayak itu kayak, aduh apa ya? Waktu aku udah punya plan mau pindah di situ tuh udah banyak banget ide-ide gitu kan ke depannya gitu. Lebih ke marketingnya sih mas. Oke. Nah, Mbak Dita, tadi kita juga ngobrol soal sekarang di Ponorogo itu pemainnya sudah banyak banget. Mulai dari MUA, WO dan lain sebagainya. Nah, yang membuat Mbak Dita bertahan sampai sejauh ini itu apa Mbak Dita? Gini, pertama karena udah bisa dibilang udah terlanjur basah ya. Udah terlanjur basah, kuyup nih ya kan. Mau di, kadang juga gini masih gitu ya mbak Susi ya. Jadi kayak kadang tuh kerasa kayak, aduh capek ya, enak deh jadi ibu rumah tangga gitu kan. Terus kayak flashback lagi nih sama pencapaian-pencapaian sebelumnya kan kayak sayang gitu loh, sayang kan. Kali aja kan Gria Cantik ini nextnya bisa apa ya diwariskan ke anak juga kan gitu. Sekarang kan cari kerja kan juga susah ya, mungkin bisa diwariskan ke anak juga, makanya oke lah kayak harus tetap struggle, harus tetap bertahan gitu. Dan dari situ kayak mikir sih gimana caranya supaya Gria Cantik lebih dikenal ke masyarakat lagi, makanya kemarin kita kayak ada event-event kecil-kecilan gitu. Oke. Berarti itu udah masuk kayak strateginya Mbak Dita nih untuk menjalankan usaha kayak gini. Iya betul, bisa jadi seperti itu sih. Karena memang sedikit banyak saya juga ngalamin mbak ya. Ya capek tuh pasti ya, capek tuh pasti teman-teman. Tapi terkadang yang membuat kita bertahan dengan keadaan yang mungkin capek dan susah seperti ini adalah bahwasanya yang kita bangun ini tidak hanya untuk kita, tapi apa yang bisa kita salurkan nanti untuk keluarga, untuk anak kita, untuk cucu kita nanti. Jadi apa yang kita dapatkan itu juga bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Apalagi saya yakin dengan berdirinya Gria Cantik yang sudah selama ini, banyak sekali orang-orang atau masyarakat Ponorogo yang ingin kembali. Oh, mbakku kayak pakai kae loh, aku tak pakai kae. Oh, ibuku biyen pakai kae, aku ya tak pakai itu aja. Nah, Mbak, inovasi sekarang dari Gria Cantik yang lama sama yang baru apa? Kita kayak lebih ini sih mas. Aku tuh kan gini, jadi kalau kadang sempat ngerasa gini ya, pasti pernah ngalamin juga. Kayak gini, maksudnya gini. Aku nggak tahu ya apa yang mengalami atau mungkin ada juga yang mengalami gitu. Tapi kemarin tuh pas aku lagi gabut gitu ya, gabut itu suka lihat media sosial gitu kan. Ternyata banyak yang mengeluh gitu Mas Sigit ya. Mengeluh terkait MUA juga, kayak mengeluh gitu maksudnya banyak MUA baru juga yang nggak dapat job. Terus ada yang sharing di threads, aku suka pakai threads kan itu. Aku tuh mau jadi MA dong, ininya dong, apa masukannya dong, aku harus apa namanya MA senior gitu, maksudnya aku harus gimana kayak gitu-gitu. Terus banyak banget akhirnya tuh dari situ tuh aku sering banyak lihat media sosial sih mas dari permasalahan-permasalahan itu. Terus kan biasanya di komentar kan ada kasih respon segala macam kayak gitu-gitu. Terus aku jadikan insight sih. Terus habis itu belajar masalah branding, marketing, sales. Jadi yang sebenarnya mungkin itu sudah aku lakukan di masa waktu itu. Cuman makin kesini itu kan memang harus berinovasi ya, apalagi dunia digital itu gila luar biasa. Aduh, benar-benar. Terus akhirnya ya itu sih punya inovasi ke depan sih kita pengennya juga lebih dikuatin ke konten sih, konten-konten dan edukasi terutama itu
edukasi ke calon pengantin yang kita ya tepat sasaran aja ke target market kita, calon pengantin, edukasi. Iya sih. Sama salah satu muanya tadi sempat di-spill ke kita bahwasanya Mbak Dita ini selain mem-make up calon manten ataupun make up acara apapun, Mbak Dita ini juga buka kelas private untuk teman-teman yang pengen tahu nih atau pinter nge-make up diri sendiri gitu. Ya, karena aku jadi ini sih Mas, sama cara aku bertahan juga tuh ya cari aja apa yang unik, apa yang belum ada, apa yang belum ada sebenarnya. Makanya dulu tuh waktu di beberapa tahun yang lalu, kenapa bisa dibilang ya Gria Cantik ya terlihat pada, bukannya sekarang nggak terlihat ya, ini karena udah lama banget ya 13 tahun gitu. Dulu itu karena kita itu ya berbeda sih. Nah, ini boleh sombong nggak sih gitu? Nggak apa-apa dong. 13 tahun cuy. Berarti kita berbeda gitu, maksudnya tuh contoh nih, simple aja misalkan MC nih ya, masih gitu kan MC juga ya? Iya. Ya, nah itu kayaknya sih gitu ya. Iya, sepertinya ya. Sering lihat gitu. Atau salah orang ya? Iya, kayaknya konten kita sama kok. Nah, itu sih contoh aja MC. Nah, kadang kan kayak tadi di Mas in package kan suka sama MC. Jadi tuh aku tuh yang nyiapin randonya gitu Mas. Oke. Jadi aku memberikan kemudahan ke calon pengantin supaya pas hari H itu nggak ditanyain data-data namanya siapa, terus aku mengemas bagaimana supaya kita mengemas gimana supaya klien itu merasa dimudahkan gitu aja sih, mulai dari administrasinya, kemudian nanti waktu eksekusi hari H, koordinasi, terus kayak waktu temu manten nih misal ya, temu manten kan itu kadang kan juga acara yang agak crowded ya, itu aku tambahin asisten gitu loh Mas, kayak yang ngurusin proses temu mantennya gitu, jadi aku briefing, aku ajarin, alhamdulillah sih sekarang dapat job juga kemana-mana. Gitu ya, maksudnya kayak gitu sih. Jadi apa yang belum ada itu sih aku kasih, ada value plusnya di situ, dan ini ke depan juga lagi running ke situ. Karena memang tidak bisa dipungkirin Mbak, semakin berjalannya waktu dan berkembangnya zaman teman-teman ya. Jadi wedding itu kalau dulu bisa dipasrahkan kepada orang tua, sekarang itu rata-rata anaknya yang mau menikah itu ngurusin sendiri. Nah terkadang yang belum benar-benar siap itu bingung, mau koordinasinya bagaimana, menghubungi vendor-vendor yang lain bagaimana. Nah salah satu yang disediakan oleh Gria Cantik ini adalah wedding service yang teman-teman nggak usah repot-repot lah ya. Karena udah full paket gitu ya, semuanya ada, mempermudah. Dan juga mungkin dari kisah-kisahnya tadi Mbak Dita banyak strugglingnya ya pastinya. Nah, pastilah 13 tahun ya. Ini bisa jadi motivasi buat para muda-muda Ponorogo dan sekitarnya ya buat usaha gitu. Gitu. Tapi mungkin ada pesan gitu nggak sih dari Mbak Dita untuk para calon pengusaha mungkin atau yang pengen buka sama wedding kayak gini? Iya, pesan untuk anak muda memang gini ya, banyak orang bilang itu kalau tidak mencoba kan tidak tahu. Makanya ada ilmu itu dari yang namanya trial error juga, dari pengalaman. Ada pengalaman buruk juga, itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita punya pengalaman buruk, punya salah, pasti kan kita belajar kan. Oh kemarin aku salah nih, gitu. Misalkan salah strategi, salah masukin modal, salah ngambil market, misalnya kayak gitu-gitu kan. Itu bisa dijadikan pembelajaran sih gitu. Terus kalau memang teman-teman muda-mudanya Ponorogo nih misalkan pengen menjadi entrepreneur lah ya, itu memang harus punya mental yang kuat gitu ya, harus punya mental leader juga, karena ada satu waktu kamu harus maksudnya kayak naik level untuk nggak jadi self employment gitu loh. Jadi kayak harus punya tim kayak gitu kan, jadi harus perbanyakin skill juga, sering-sering baca buku, lihat-lihat podcast. Jadi jangan lihat konten-konten yang hanya sekilas-sekilas gitu ya. Banyakin lihat podcast dari orang-orang yang memang bisa memberikan insight bagus ke kita gitu sih. Pokoknya pantang menyerah, terus jalin relasi sama orang-orang yang memang bisa memberikan kita banyak insight positif, terutama di bidang usaha atau bisnis gitu.
Jadi sedikit menyimpulkan juga Susi bahwasanya mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apakah aku harus nekat nyoba kayak Mbak Dita dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau mengerucutkan adalah dari ceritanya Mbak Dita ini, Mbak Dita itu pinter mengambil momen dan tahu bagaimana kesempatan itu diambil atau tidak. Ketika Mbak Dita tahu bahwa hal ini belum ada nih di Ponorogo, belum ada nih yang banyak menggunakan ini, padahal ini worth it, Mbak Dita masuk des. Ketika nanti ada yang mengikuti cara-cara tersebut ternyata worth it, segera beralih kreatifnya bahwa ini harus apa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin berkembang, memang kita tidak bisa start pada satu hal saja. Gitu. Dari Mbak Dita kita juga banyak belajar bahwa pandai mengambil kesempatan, pandai membaca situasi dan kondisi. Jadi tidak hanya sekedar aku kudu wani nyoba, aku kudu wani nyemplung, tidak. Tahu bagaimana mengukur itu pas atau tidak. Udah ada ide, niat, dan actionnya. Ya, harus action. Itu sama dia. lagi tuh, aku sempat juga dapat ini dari temen saya. Kalau ide itu cuman jadi ide aja, tanpa eksekusi, itu cuma jadi sampah. Gitu. Jadi setiap ada ide catat aja, terus lakukan step by step gitu ya. Ide kan banyak, impian tuh kan aku juga impianku banyak banget gitu. Cuman apa yang bisa dilakukan hari ini lakukan gitu. Aku pengen punya ide nih, misal punya usaha, cari aja lah dulu namanya mungkin udah ketemu nih bidang apa. Ya memang harus banyak research sih, itu dia. analisa Itu gitu. yang Karena paling penting. aku sempat juga sih terjun di bidang lain selain wedding kan, gitu kayak retail. Sempet gitu, terus banyak impian. cuman memang harus fokus sih menurut aku. Iya. Fokus, akhirnya aku balik lagi fokus. Sempat juga gagal bisnis sebelumnya gitu, di bisnis baju apa sih namanya, tanpa dianalisa gitu lah, ikut-ikutan aja FOMO gitu. Ini jualan ini rame gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mungkin itu hanya untuk momen-momen tertentu gitu ya. Tapi kalau bisa sih punya satu usaha bisnis, ya udah diistiqomahin lah gimana caranya bisnis ini bisa berkembang dan bertahan, kalau bisa sampai kita tua itu bisnis itu udah ada gitu sih. Konsisten Iya, maksudnya. Karena memang kalau nggak salah saya itu pernah baca kutipan dari Bob Sadino, salah satu pembisnis yang hebat banget di Indonesia. Bob Sadino itu pernah ditanya bahwa Bob, bisnis yang bagus itu apa? Jawaban sederhana dari Bob Sadino adalah bisnis yang dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar dipikirkan tapi juga dijalankan. Kalau teman-teman merasa aku kok kurang ide ya, betul katanya Mbak Dita, banyakin literasi, banyakin lihat beberapa konten yang sekiranya itu bisa membangun dan menumbuhkan jiwa kreativitas dari kita. Banyakin inilah pokoknya, banyakin. Kalau aku tuh sekarang di Instagramku juga sering-sering follow ini sih, tokoh-tokoh yang emang sering bahas bisnis, education, branding, kayak gitu-gitu sih. Iya, follow IG-nya Sigit Indarto sudah? Sudah pasti. Iya. Aduh. Ya, tapi memang segala hal yang kreatif ini kita juga tidak lepas dari salah satu sponsor kita, Betul. yaitu Sinama Kreatif. Thank you yang juga. tidak pernah berhenti bikin inovasi supaya Ponorogo ini menjadi lebih hidup. Lebih baik lagi juga. Betul. Dan terima kasih juga buat podcast Ponorogo yang sudah memberikan wadah untuk kita itu bisa mengenal banyak orang tanpa harus, mungkin kalau orang-orang masyarakat Ponorogo pengen kenalan langsung sama Mbak Dita, canggung lah ya. Iya. Nah teman-teman bisa langsung lihat bagaimana keseruan Mbak Dita menjalankan bisnis ini di podcastnya Podcast Ponorogo. Komen aja di bawah, mau tanya apa sih? Boleh main-main aja ya, betul. kalau misalkan lagi makan apa di kafe Ini ada nasi makan padang, aja, ada gitu ya. banyak Terus lah ya. ini nih Mas, aku tuh juga mau konsisten juga. Oke. Nanti ke depan tuh untuk konsultasi itu semuanya semaku. Oh, bisa. Iya, kalau dulu tuh kayak lebih ke admin kayak gitu sih, karena aku juga pengen meningkatkan servis juga. Makanya tuh kayak ruangan ini tuh aku set beda sama yang dulu gitu. Jadi memang sengaja itu admin aku taruh di depan. Jadi misalkan nanti ada tamu yang datang tuh udah pengennya tuh servisnya totally gitu loh. Oke. Bahkan kalau bisa baru datang aja udah ayo langsung di monggo Bu gitu. Bener-bener yang kayak gumpul arwah kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi bener-bener servisnya kita tambahin, tempatnya juga kita bikin nyaman. Betul. Terus kita juga nanti tuh kayak open sampai malam juga. Nah, gitu. itu Keren banget ya. Mungkin selain offline store,
online. Iya. Online mungkin ada channel atau akunnya bisa di Oh spill iya, nih buat akunnya teman-teman. kita di @griacantik_official gitu. Nanti bisa tanya-tanya juga, ada nomornya di situ juga kalau mau konsultasi pernikahan masih 1 tahun lagi nggak apa-apa kok. Mau main ke sini juga nggak apa-apa. Bisa. Oke. Apapun bisa didapatkan infonya. Pokoknya kita saranin main dulu aja deh. Nah, gitu. itu Nggak usah dia. takut gitu. Main Main nggak sini jadi dulu juga ya. nggak apa-apa. Kali aja kan kita masih jadi teman, betul. saudara, kayak gitu kan. Kali aja kan meskipun nggak jadi gitu kan nggak apa-apa loh gitu loh. Masih Iya. nanya-nanya aja nggak apa-apa. Yang penting ngobrol aja. Iya, dulu. ngobrol aja dulu. Dan terima kasih juga buat HIPMI Ponorogo. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk HIPMI. Terima kasih. Iya, terima Himpunan kasih. Pengusaha Muda. buat Semoga HIPMI. segmen baru di podcast Ponorogo ini bisa menginspirasi banyak pemuda-pemudi Ponorogo untuk berani berbisnis. Iya. Gitu. Dan terus berlanjut, mungkin ada episode selanjutnya pastikan ada ya Mas Iya, Budi ya. pasti ada. Kita nanti akan ngobrol sama banyak sekali pembisnis-pembisnis muda yang ada di Ponorogo, salah satunya adalah Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita Iya, untuk Mbak Dita. waktunya. Iya. Terima kasih sekali, Terima kasih sehat juga. selalu, lancar Amin. usahanya, lancar rezekinya, dimudahkan semuanya, Amin. dan kita kembali berkolaborasi. Oke, pasti. Pokoknya aku akan panggil kamu juga, Mas. Karena aku saya juga mau bikin podcast, semoga ya. Bismillah. Bismillah. Gitu ya. Kita akan ngobrol ngobrol lagi. kita ngobrol apa ya? Nanti lah kita ya ngobrol di Boleh. belakang ya. Spill nanti kali ya. Dan Surprise aja deh. gitu. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah nonton. Terima kasih semuanya, sehat-sehat buat kalian semua. Dan mulailah bisnis sedini mungkin sebelum gagal itu datang sedini mungkin. Jangan lupa untuk like, share dan Subscribe. komen juga ya. Ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten dari kita. Oke? Thank you ya. Thank you.